Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai kelipatan, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apa yang dimaksud dengan kelipatan, kelipatan persekutuan, dan KPK? Nah, agar teman-teman dapat menjawab pertanyaan ini, ikuti terus video ini sampai akhir ya. Kelipatan suatu bilangan diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan cacah kecuali 0, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebagai contoh, kelipatan 2 diperoleh dengan cara mengalihkan angka 2 dengan bilangan asli, yaitu sebagai berikut. Jadi, kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Berikutnya, kita coba contoh yang lain, yaitu kelipatan dari 3. Kelipatan 3 diperoleh dengan cara mengalihkan angka 3 dengan bilangan asli sebagai berikut. Jadi, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sekarang, coba kita lihat kelipatan 2 dan kelipatan 3 yang kurang dari 30 sebagai berikut. Dari bilangan-bilangan kelipatan 2 dan 3 ini, teman-teman dapat menemukan bilangan-bilangan yang sama, yaitu 6, 12, 18, dan 24. Bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan ini disebut kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang kurang dari 30 adalah 6, 12, 18, dan 24. Lalu, coba kita lihat kelipatan 2 dan 3 yang terletak di antara 40 dan 60 sebagai berikut. Bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan ini disebut kelipatan persekutuan juga. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yang terletak di antara 40 dan 60 adalah 42, 48, 54, dan 60. Selanjutnya, kita akan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 bilangan. Ada 3 cara untuk menentukan KPK dari 2 bilangan, yaitu dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan tabel. Cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan, adalah seperti yang sudah kita bahas tadi. Sebagai contoh, kita akan menentukan KPK dari 10 dan 30 dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan. Kita tentukan dulu kelipatan 10 dan kelipatan 30 sebagai berikut. Di sini, bisa kita lihat bahwa kelipatan persekutuan dari 10 dan 30 adalah 30, 60, 90, dan seterusnya. KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil, yaitu 30. Jadi, KPK dari 10 dan 30 adalah 30. Kemudian, cara yang kedua adalah
dengan menggunakan pohon faktor. Kalau teman-teman lupa tentang pohon faktor ini, teman-teman bisa lihat di video laba-laba lainnya terkait faktor, faktor persekutuan, dan faktorisasi prima. Ada dua langkah untuk menentukan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan pohon faktor, yaitu pertama-tama buatlah pohon faktor untuk menentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan. Lalu kalikan semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama tapi pangkatnya berbeda, pilihlah faktor prima yang pangkatnya terbesar. Sekarang kita akan menentukan KPK dari 6 dan 8 dengan menggunakan pohon faktor. Pertama-tama kita buat pohon faktor dari 6 dan 8 untuk menentukan faktorisasi primanya, yaitu sebagai berikut. Dari pohon faktor ini dapat diperoleh bahwa faktorisasi prima dari 6 adalah, dan faktorisasi prima dari 8 adalah. Di sini dapat kita lihat bahwa faktor primanya adalah 2 dan 3. Dapat kita lihat juga bahwa faktor prima 2 yang pangkatnya paling besar adalah 2 pangkat 3, dan ini yang kita akan kalikan dengan faktor prima lainnya. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Lalu kita ambil contoh yang lain. Kita akan menentukan lagi KPK dari 10 dan 30, tapi dengan menggunakan pohon faktor. Pertama-tama kita buat pohon faktor dari 10 dan 30 untuk menentukan faktorisasi primanya, yaitu sebagai berikut. Dari pohon faktor ini dapat diperoleh bahwa faktorisasi prima dari 10 adalah, dan faktorisasi prima dari 30 adalah. Di sini dapat kita lihat bahwa faktor primanya adalah 2, 3, dan 5, dan semua pangkatnya sama. Jadi KPK dari 10 dan 30 adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Cara yang ketiga untuk menentukan KPK dari dua bilangan adalah dengan menggunakan tabel. Sebagai contoh, kita akan menentukan KPK dari 18 dan 24 menggunakan tabel, yaitu sebagai berikut. Lalu kita bagi 18 dan 24 dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 18 dan 24, yaitu 2. Jadi 18 dibagi 2 adalah 9 dan 24 dibagi 2 adalah 12. Lalu kita bagi lagi 9 dan 12 dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 9 dan 12, yaitu dalam hal ini adalah 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Dan 12 dibagi 3 adalah 4. Di sini 3 dan 4 sudah tidak lagi dapat dibagi habis oleh bilangan prima. KPK dapat diperoleh dengan cara mengalihkan seluruh bilangan pada kolom tengah dan baris paling bawah. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 4 sama dengan 72. Sebagai contoh yang lain, kita akan menentukan lagi KPK dari 10 dan 30, tapi dengan menggunakan tabel, yaitu sebagai berikut.
Lalu kita bagi 10 dan 30 dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 10 dan 30, yaitu 2. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5, dan 30 dibagi 2 adalah 15. Lalu kita bagi lagi 5 dan 15 dengan bilangan prima yang dapat membagi habis 5 dan 15, yaitu dalam hal ini adalah 5. Jadi 5 dibagi 5 adalah 1, dan 15 dibagi 5 adalah 3. Di sini 1 dan 3 sudah tidak lagi dapat dibagi habis oleh bilangan prima. KPK diperoleh dengan cara mengalihkan seluruh bilangan pada kolom tengah dan baris paling bawah. Jadi KPK dari 10 dan 30 adalah 2 kali 1 kali 5 kali 3 sama dengan 30. Nah, semoga sekarang teman-teman sudah mengerti apa itu kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Berlatih terus ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.